Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Devika Sapitri, NIM 2019 1434498. Di sini saya dari kelas 3 MPGSD. Dosen pengampu saya yaitu Asti Veto Mortini MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perkembangan peserta dini yang berjudul Perkembangan Intelektual. Pengertian intelektual. Intelektual berasal dari bahasa Latin intelliger, yaitu kemampuan. Intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran manusia yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, memahami gagasan, dan sebagainya. Intelektual itu merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan itu tersedia. Intelektual juga dapat dikatakan sebagai kecerdasan individu yang dapat memicu proses berpikir seseorang, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. Pengertian intelektual menurut para ahli yaitu menurut Cato, kaum intelektual merupakan kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks. Semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Adapun tahap-tahap perkembangan intelektual, yang pertama yaitu periode sensorik motor 0 sampai 1 tahun, yang kedua yaitu periode praoperasional 1 sampai 7 tahun, yang ketiga periode operasional konkret 7 sampai 12 tahun, dan yang terakhir yaitu periode operasional formal 12 sampai ke atas. Nah, sekarang hubungan intelektual dengan tingkah laku. Inteligensi menurut Piaget merupakan pernyataan dari tingkah laku adaptif yang terarah kepada kontak lingkungan dan pada penyusunan pemikiran. Dalam interaksi adaptif antara organisme atau terjadi hubungan dialektis antara organisme dan lingkungannya. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual. Yang pertama yaitu faktor pembawaan atau genetik, yang kedua faktor gizi, dan yang ketiga faktor pembentukan, dan yang terakhir kebebasan psikologis. Dan C, perkembangan sosial dan moral. Penelitian Koch terhadap anak-anak prasekolah menemukan bahwa anak yang disukai oleh teman-teman sekelasnya lebih baik kemampuannya untuk mentoleransi rutinitas dan tugas-tugas daripada anak yang tidak populer di kalangan teman-temannya. Yang pertama yaitu 1, tekanan teman sebaya atau peer pressure. Interaksi dengan teman sebaya dibutuhkan oleh remaja untuk mengalami perkembangan sosial dan moral. Meskipun interaksi dengan teman sebaya ini penting, akan tetapi interaksi yang dengan teman sebaya secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif bagi remaja. Yang kedua yaitu the self and socializations. Lingkungan sekolah merupakan sebuah sarana yang diselenggarakan pendidikan formal bagi anak didik guna memperoleh bekal kelak di kemudian hari setelah dirinya dan tidak bergantungan lagi kepada orang tua. Di sekolah, anak akan terikat di dalam sebuah lingkungan yang serba formal dan syarat dengan segala aturan-aturan mutlak yang formal. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi perkembangan intelektual dan perkembangan sosial dan moral. Jika banyak kesalahan, saya mohon ampun karena saya hanya manusia biasa yang tidak sempurna. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.